Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama dicinta oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah dan segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita dilengkapi oleh Allah SWT ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadi tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan dengan mengkaji tafsir surat Yasin yang diangkat oleh Syekh Hamamizzadah ini, semakin lama kita hidup, semakin diberi perasaan cinta kepada Allah. Semakin lama kita hidup, semakin diberi perasaan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin cinta kepada akhirat. Karena pada hakikatnya kita tambah lama hidup, tambah mendekat kepada akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan sa'wisi mungkun katinut tahabu bertiup oporihun angin min tahtil jibali saking ngisore gunung alal mukminina ing atase wong kang padha iman kabeh wal anwaru lan utawi sinar cahaya talmahu tumleret apa anwar alaihim ing atase mukminin muta'aqibatan silih berganti kal barqi kaya petir kilat al-kharif kang nyambar. Jadi setelah kaum mukminin dijamu oleh para syuhada dan para anbiya di surganya Allah SWT, maka bertiuplah angin dari bawah gunung Nisib tersebut atas orang beriman. Dan tahunya ketika bertiup angin di surga itu, maka wal anwaru talmahu alaih, tahu-tahu ada sinar atau cahaya yang sangat terang muta'aqibatan silih berganti kal barqil khatib seperti kilat menyambar-nyambar kayak lampu disco gitu ya, lampu disco. Wa fi jawfi tilkal anwari dan iku tetep ing dalem jerone mengkuno sinar aqdahum utawi wadah mamlu'atun kang penuh apa adah min syarabin saking minuman tahurin kang suci walakin lan tetapi nilai ulam ora ten weruhi man utawi sapane wong ta'apa kang maringi ing adah hadhil adah ing ikilah wadah
Jadi di dalam sinar yang silih berganti tersebut, dan tahunya ada beberapa wadah tempat, wadah atau nampan, bahasa Maduranya talam lah ya, mamlu'atun, yang wadah tersebut, tempat tersebut penuh min syarabin tahuri, dari minuman-minuman yang suci. Walakin la yu'lam man ta'atta, tapi tidak diketahui siapa yang memberikan wadah-wadah yang penuh dengan makanan minuman tersebut. Ala aidil mu'minina, ingatasi astane tangane wong kang padha iman kabeh. Jadi tidak tahunya makanan, minuman atau yang ada di tempat atau wadah tersebut, itu tahu-tahu ada di tangan-tangan orang yang beriman di surga. Sudah sama megang tempat ini yang penuh dengan minuman. Sumayati muka kari-kari teko opoan nidau, panggilan. Tidak tahunya ada panggilan. Panggilannya punya ayyuhal muttaquna, wong-wong kang padha wedi kabeh fid dunya ing dalem dunya, kuntum utawi sira kabeh iku mahrumina, den haramaken sapa muttaqun min ladaiha, saking ledati panganan-panganan lan minuman-minuman tersebut, wa min naimiha, lan saking nikmati minuman-minuman tersebut. Aftiru, moko podo buka usiro, podo mangan usiro al-an saiki, minhu saking ada syaraban, minuman-minuman tahuron kang suci. Wa kulu, lan podo mangan usiro al-muttaqun al-mu'minun al-an saiki min ladai ni'amil jannati, saking piro-piro ledati nikmat-nikmat swarga. Jadi tidak tahunya wadah-wadah itu sudah berada di tangan orang beriman di surganya Allah. Kemudian ada panggilan, bunyinya ayyuhal muttaqun, orang-orang yang ketika di dunia takut kepada Allah. Ya seperti kita ini melaksanakan sholat subuh ini, termasuk muttaqun atau takwa. Karena takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini kan diperintahnya sholat subuh, sholat zuhur dan sebagainya. Perintah Allah kita lakukan, dan larangan-larangannya sudah kita tinggalkan. Yang sudah takut kepadaku di dunia, kata Allah, kuntum mahrumina, kamu semua sudah dilarang. Dilarang apa? Min ladaiha wa min naimiha, dari lezatnya, misalnya minuman-minuman khamr. Di dunia ini orang diharamkan minum khamr, tapi di surganya Allah disediakan khamr yang suci, yang ketika di dunia dilarang, tapi ketika di surga aftiru al-an, sekarang makan dan minumlah kamu. Syarabun tahurun, kalau di dunia itu khamr itu hukumnya najis, tapi di surga menjadi syarabun tahurun, menjadi minuman yang suci. Wa kulu, dan makanlah sepat-sepatmu sekarang, min ladain amil jannati, dari ledatnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga.
Nah, jadi mereka makan, minum dan sebagainya dengan sepuas-puasnya. Dan tanpa buang air, tanpa pipis orang di surga, tanpa BAB. Orang di surga ada yang buang kotoran, karena kalau makan banyak maka akan keluar keringat, yang keringatnya itu wangi seperti misik, maka jadi lapar lagi dan jadi haus lagi. Wa yaqulu muka ngucap sapa al mukminuna wong kang padha iman kabeh, ya Rabbana, tu pengiran kita, wa'atta us janji panjenengan laing kita fit dunya ana ing dalem dunya, an-nadhra ing ningali ila wajhika maring wajah panjenengan, wala kharfalan ora sulaya fi wa'dika ing dalem janji panjenengan. Nah, ketika mereka menikmati makanan minuman di surga itu, orang beriman terus berkata begini, ya Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, wa'atana, panjenengan sudah berjanji pada kami dulu ketika di dunia, an-nadhra ila wajhik, kami ini akan bisa memandang engkau di surga. Jadi ini lagi janji, orang beriman lagi janji pada Allah, karena memang dalam surat Al-Qiyamah itu ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi Allah berjanji kepada kita bahwasanya besok kita ini akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indah ketika kita berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita melihat di dunia ini dengan mata kepala kita, maka ketika kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki semua melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya. Wala khalfa fi wa'dik, kata orang beriman, dan janji panjenengan pasti ditepati karena tidak pernah ingkar janji Allah. Babailama moko arek kalani humong kang padha iman kabeh fi hadzal maqal ing dalem ngucapaken ikilah ucapan itu mataan yakti teko apa syai'un suci-suci misal ghamami kaya umpamane ghamam iku mendung. Jadi ketika orang beriman mengatakan begini nih, engkau berjanji dulu akan memperlihatkan wajahmu ya Allah, maka ketika mengucapkan demikian, tidak tahunya ujuk-ujuk itu bacaan. Terus muncul al-ghamam, muncul mendung. Yadharu kang pertelo apa ghamam min jawfihi saking jeruni ghamam anwarun utawi sinar sumayur fa'um muka kari-kari dan angkat apa al-hijabu hijab baytajalli muka pertelo apa nuru jamalillahi cahayani keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala kal qamari koyo rembulan lailatul badri ono ing malam kesempurnaan. Jadi setelah itu tidak tahunya ada sesuatu yang seperti mendung, yang jelas di dalam mendung tersebut ada sinar.
sinar. Summa yurfa'ul hijabu. Kemudian ketika sinar itu muncul, maka hijab itu penghalang itu diangkat oleh Allah SWT. Wa yatajalli nuru jamalillah, maka pertelo itu jelas cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika kita di dunia ini, perumpamaannya seperti semuanya melihat bulan dalam kesempurnaannya. Nah, bulan itu kan kalau tanggal 14 ya sempurnanya, itu semua orang kan melihat. Nah, seperti itulah, tapi tidak bisa dibayangkan seperti apa ya. Falamma yara, moko arekalane weruh sapa al-mukminuna, para wong kang padha iman kabeh, jamal Allah taala, ing keindahane Allah Subhanahu wa taala, bila kaifa, kalawan tanpa kaya apa, wala jihata, lan tanpa apa. Jadi ketika orang beriman melihat kepada keindahan Allah SWT, itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Dari indah, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa seperti apa. Sama-sama tidak bisa menceritakan dari indahnya bertemu dengan wajah Allah SWT. Ketika mereka menikmati keindahan wajah Allah SWT, yatadarrahuna, podo DPDP kabeh sapa wong mukminun, wa yasihuna, lan podo jerit sapa mukminun, bihaisu ittasala, kelawan sekirane sampai apa aswatuhum, suarane mukminun, ilal arsy, maring arsy, wa yakununa padha ana sapa al-mukminun walihina, ora sadar. Jadi ketika mereka melihat keindahan Allah SWT, bila kaifalajihata, yang tidak bisa kenomopo dan tidak bisa diceritakan ini, maka yatadarra'una, mereka sama delosok, yatadarru DPDP, wa yasihuna, dari indahnya melihat wajah Allah mereka menjerit. Orang beriman menjerit keindahan. Nah, kalau di dunia kan ada kadang sesuatu yang sangat menakjubkan gitu ya kan, biasa menjerit ya. Tapi ini jeritan yang luar biasa indah, sampai suara orang-orang beriman itu kedengaran ke aras dari indahnya melihat keindahan jamalillah. Maka ketika sampai di aras, mereka seperti tidak sadar, seperti hilang akal, ngefle ya, kalau di dunia itu biasanya disebut apa, ngefle ngefle, melayang, wayang keindahan. Dari senangnya berjumpa dengan keindahan Allah, mereka ngefle. Subhanallah. Summa yasrabuna, moko kari-kari ngumbi, minum, saraban ing minuman tahuron kang suci. Jadi tadi kan megang makanan minuman itu ya, ketika sudah indah gitu ngeplay dan sebagainya, terus minum minuman yang sudah ada di tangan-tangan mereka, makan makanan yang ada di tangan mereka. Sumataji umuko kari-kari teko opo ungkuluhum, akali wong kang beriman, ala ruhusihim, ingatasi sirai wong kang wong iman.
fayakununa muka ono sapa mukminun mustaghrikina podo tenggelam. Ya tenggelam fi rizki ing dalem rizki wan ni'amilan piro-piro kenikmatan surga. Falamma moko arikalani atamma ku sempurna nyempurnaki sapa Allah fi arsatil kiamati ana ing dalem pelataran kiamat. As-su'ala ing pitakon wal hisab lan hisab. Ini flashback ya. Kalau tadi itu sebetulnya orang di surga itu setelah dihisab, setelah di diberi pertanyaan-pertanyaan. Ini flashback. Berarti ini kembali ke depan, menceritakan apa yang di depan. Yasukum konggiring sopa al malaikatu malaikat karena saing menungso ila mafsalis sabili maring pisahin dalan, persimpangan jalan. Summa ja'amu ko kari-kari teko apa al-hitabu perintah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala fayaqulu muko dawuh sapa Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazu lan padha misawo sira kabeh al yauma ana ing iki dina ayyuhal mujrimuna he wong kang padha dosa-dosa kabeh. Jadi ketika sudah sempurna orang-orang berada di pelataran kiamat, itu setelah kiamat sudah dihisab, sudah dihitung semuanya, bukan hanya beriman, semua ini dihitung, amal-amal yang kita perbuat sekarang bahkan ditimbang, ditimbang itu di mizan ya. Maka yasukul malaikatu an-nasa, lalu malaikat menggiring manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bagaimana? Digiring ila mafsalis sabil, kepada persimpangan jalan. Karena sini ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Terus Allah jauh. Sumaja al-khitab kemudian datang perintah dari Allah, bunyinya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, ayo sama berpisah sudah. Hari ini perpisahan yang sangat memilukan, perpisahan yang sangat menyedihkan antara anak dan orang tuanya. Kalau orang tuanya senantiasa takut pada Allah dan anaknya selalu berdosa pada Allah, dipisah. Saudara sesama saudara itu dipisah. Ini perpisahan yang sangat menyedihkan. Satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri. Mudah-mudahan kita semua tidak dipisah oleh Allah. Semuanya dengan keluarga kita, bapak ibu kita, anak-anak kita. Subhanallah. Qala dawu sapa Muqatil, Imam Muqatil, Iktazilu padha misau sira kabeh al yauma ing sijino minas solihina, saking wong kang padha saleh. Jadi ini perintah ini ditujukan kepada orang yang ahli dosa. Orang-orang yang ahli dosa ini oleh Allah betul-betul dimarahi ketika itu. Dan Allah tidak pernah marah seperti marahnya hari itu. Ayo sekarang kamu berpisah semua. Bisa dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Karena kamu ketika di dunia hanya nuruti hawa nafsu saja. Karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan.
Menurut Imam Muqatil begitu. Wa qala lan dawu sapa Abul Aliyah Imam Abu Aliyah tamayyazu padha misal sekarang. Jadi sudah diusir oleh Allah. Orang-orang yang berdosa ketika di dunia, yang tidak pernah bertobat, itu diusir oleh Allah. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang saleh. Tidak boleh dekat-dekat orang yang ketika subuh kan enak, waktu tidur itu enak, tapi ketika di dunia ia tinggalkan junubu, meninggalkan tempat peraduan, tempat tidur yang empuk ditinggalkan, menuju masjid. Tidak enak sebetulnya, cuma karena sudah biasa. Nek coroan kullu tomanin nyaman. Kalau sudah toman nyaman, toman sholat subuh nyaman, toman bangun malam nyaman, bisa asluhu biasa. Jadi orang itu kenapa bisa sholat subuh? Karena sudah biasa dan nikmat. Anak istrinya juga bangun karena sudah biasa bangun subuh. Yang tidak biasa ya kesiangan. Subhanallah. Jadi menurut Abul Aliyah itu perpisahan yang menyedihkan. Wa qala sadilan dawu sapa Imam As-Sadi kunu tadil sira kabeh ala hiddatin ingatasi dewi-dewi iji. Jadi menurut Imam Sadi sudah sendiri-sendiri. Kalau orang beriman para soleh itu kelompok itu kumpul semua, banyak kawannya. Tapi orang kafir, orang yang ahli dosa, waktu itu sendiri-sendiri, dan kancani. Tadi bukan berarti terus orang berdosa bareng kafir, enggak, sendiri-sendiri, tidak dikumpulkan. Munfarid ketika dipisahkan oleh Allah SWT. Itu menurut Imam As-Sadi. Wa qala lan jauh sapa Az-Zujaju Imam Az-Zujad infaradu dadi ijen berarti misah minal mu'minina saking wong kang padha iman kabeh. Jadi orang-orang yang swarga wala tarawahum moko ora weruh sapa wong kang kafir abadan sak lawas-lawasi. Ya, terus Allah dawuhi orang-orang yang berdosa di dunia, kamu di dunia bersama dengan orang soleh. Akan sekarang kan tidak ketemu kan orang soleh dan tidak soleh bareng. Kamu di dunia bersama orang soleh, dikubur begitu juga. Dikubur itu orang masih bersama semua, soleh tidak soleh. Pada hari kiamat, makanya Sayyidina Umar kalau ingat kubur, ingat kiamat gak nangis, karena pada kiamat itu orang masih bersama. Tapi kalau sudah ingat kembalinya ke neraka semua ini sendiri-sendiri, beliau menangis. Sampai Sayyidina Umar itu bekas mengalirnya air matanya sampai seperti curah dari banyaknya menangis kepada Allah. Saya Umar kalau ingat siksa, sekalipun beliau tidak mungkin disiksa, itu nangis semalaman, nangis semalaman. Subhanallah. Jadi kata Allah, fal anta farruqu, kalau sekarang kamu harus memisah minas sholihin, dari orang saleh, li'anna masirakum an-nar, karena tempat kembalimu adalah neraka, wa masirahum al-jannah, dan tempat kembali orang beriman adalah orang saleh adalah ke surga. Fala tarawnahum, maka setelah itu tidak akan bisa melihat lagi abadan, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua akan jumpa kembali kelak di surganya Allah SWT. Amin Allah. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.